Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun, berdakwah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala untuk kembali menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Mengajarkan mereka hukum-hukum syariat dan agama yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Mengangkat derajat manusia yang tertindas dan lemah ke tingkat yang sesuai dengan fitrah dan kudratnya, serta berusaha menghilangkan sifat-sifat sombong dan congkak yang melekat pada para pembesar kaumnya. Mendidik agar mereka berkasih sayang, tolong-menolong di antara sesama manusia. Akan tetapi, dalam waktu yang cukup lama itu, Nabi Nuh tidak berhasil menyadarkan dan menarik kaumnya untuk mengikuti dan menerima dakwahnya untuk beriman, bertauhid dan beribadah kepada Allah. Kecuali sekelompok kecil kaumnya yang tidak mencapai seramai 100 orang. Walaupun ia telah melakukan tugasnya dengan segala daya usaha dan sekuat tenaganya, dengan penuh kesabaran dan kesulitan menghadapi penghinaan, ejekan, dan cercaan makian kaumnya, karena ia mengharapkan akan datang di masanya di mana kaumnya akan sadar diri dan datang mengakui kebenarannya dan kebenaran dakwahnya. Harapan Nabi Nuh akan kesadaran kaumnya ternyata makin hari makin berkurang, dan bahwa iman dan takwa tidak akan menembus ke dalam hati mereka yang telah tertutup rapat oleh ajaran dan bisikan iblis. Allah berfirman, "Sesungguhnya tidak akan seorang daripada kaumnya mengikutimu dan beriman kecuali mereka yang telah mengikutimu dan beriman lebih dahulu. Maka janganlah engkau bersedih hati karena apa yang mereka perbuatkan." Dengan penegasan firman Allah itu, lenyaplah sisa harapan Nabi Nuh dari kaumnya dan habislah kesabarannya. Ia memohon kepada Allah agar menurunkan azabnya di atas kaumnya yang berkepala batu seraya berseru, "Ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun daripada orang-orang kafir itu hidup dan tinggal di atas bumi ini. Mereka akan berusaha menyesatkan hamba-hambamu. Jika engkau biarkan mereka tinggal, mereka tidak akan melahirkan dan menurunkan selain anak-anak yang berbuat maksiat dan anak-anak yang kafir seperti mereka." Doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan permohonannya diluluskan dan tidak perlu lagi menghiraukan, mempersoalkan kaumnya, karena mereka itu akan menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mati tenggelam. Setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, segeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulai mereka mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk membuat kapal tersebut. Kemudian dengan mengambil tempat di luar dan agak jauh dari kota, mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan pembuatan kapal yang diperintahkan itu. Nabi Nuh telah menjauh dari kota dan kaumnya, agar dapat bekerja dengan tenang, tanpa gangguan untuk menyelesaikan pembuatan kapalnya. Namun, ia tidak luput dari ejekan dan cemoohan kaumnya, yang kebetulan melewati tempat kerja pembuatan kapal tersebut. Mereka mengejek dan mengolok-olok dengan mengatakan, "Wahai Nuh, sejak kapan engkau telah menjadi tukang kayu dan pembuat kapal? Bukankah engkau seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Kenapa sekarang menjadi tukang kayu dan pembuat kapal? Dan kapal yang engkau buat itu di tempat yang jauh dari air. Ini adalah maksudmu untuk ditarik oleh kerbau? Ataukah mengharapkan angin yang akan menarik kapalmu ke laut?" Kata-kata ejekan itu diterima Nabi Nuh dengan sikap dingin dan tersenyum, seraya menjawab, "Baiklah, tunggu saja saatnya nanti. Jika kamu sekarang mengejek dan mengolok-olok kami, maka akan tibalah masanya kelak bagi kami untuk mengejek kamu, dan kamu akan ketahui kelak untuk apa kapal yang kami siapkan ini. Tunggulah saatnya azab dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpa atas diri kamu."
Setelah selesai pengerjaan pembuatan kapal, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu. Dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku. Kemudian tercurahlah dari langit dan memancur dari bumi air yang deras dan dahsyat yang sekelip mata telah menjadi banjir besar melanda seluruh kota dan desa, menggenangi daratan yang rendah maupun yang tinggi, sampai mencapai puncak bukit-bukit, sehingga tiada tempat berlindung bagi air bah yang dahsyat itu, kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh dengan para orang mukmin dan pasang makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Dengan iringan bismillah, berlayarlah kapal Nabi Nuh dengan lajunya menyusuri lautan air, menentang angin yang kadangkala lemah lembut dan kadangkala ganas dan ribut. Di kanan kiri kapal terlihatlah orang-orang kafir bergelut melawan gelombang air yang menggunung berusaha menyelamatkan diri dari cengkaman maut yang sudah sedia menerkam mereka di dalam lipatan gelombang-gelombang itu. Tatkala Nabi Nuh berada di atas geladak kapal, memperhatikan cuaca dan melihat orang-orang kafir dari kaumnya yang sedang bergelimpangan di atas permukaan air, tiba-tiba terlihatlah olehnya tubuh putra sulungnya yang bernama Kan'an timbul tenggelam dipermainkan oleh gelombang yang tidak menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang sedang menerima hukuman Allah itu. Pada saat itu, tanpa disadari, timbullah rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah terhadap putra kandungnya yang berada dalam keadaan cemas menghadapi maut di telan gelombang. Nabi Nuh secara spontan terdorong oleh suara hati kecilnya berteriak dengan sekuat suara memanggil putranya. "Wahai anakku, datanglah kemari bersama keluargamu. Bertobatlah engkau dan berimanlah kepada Allah, agar engkau selamat dan terhindar dari bahaya dan maut." Kan'an putra Nabi Nuh menolak ajakan ayahnya dengan kata-kata yang menentang. "Biarkanlah aku dan pergilah. Jauhilah aku. Aku tidak sudi berlindung di atas geladak kapalmu. Aku akan dapat menyelamatkan diriku sendiri dengan berlindung di atas bukit yang tidak akan dijangkau oleh air bah ini." Nabi Nuh menjawab, "Percayalah bahwa tempat satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau ialah bergabung dengan kami di atas kapal ini. Tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari hukuman Allah, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunannya." Setelah Nabi Nuh mengucapkan kata-katanya, tenggelamlah Kan'an disambar gelombang yang ganas, dan lenyaplah ia dari pandangan mata ayahnya. Tergelincirlah ia ke bawah lautan air, mengikuti kawan-kawannya dan pembesar-pembesar kaumnya yang durhaka itu. Nabi Nuh bersedih hati dan berduka cita atas kematian putranya dalam keadaan kafir dan tidak beriman dan belum mengenal Allah. Beliau berkeluh kesah dan berseru kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya putraku itu adalah darah dagingku, bagian dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah benar, dan engkaulah maha hakim yang maha berkuasa." Kepadanya Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia tidaklah termasuk keluargamu, karena ia telah menyimpang dari ajaranmu, melanggar perintahmu, menolak dakwahmu, dan mengikuti jejak orang-orang kafir daripada kaummu. Coretlah namanya dari daftar keluargamu. Hanya mereka yang telah menerima dakwahmu, mengikuti jalanmu, dan beriman kepadaku dapat engkau masukkan dan golongkan ke dalam barisan keluargamu, yang telah aku janjikan pelindungannya dan terjamin keselamatan jiwanya. Adapun orang-orang yang mengingkari risalahmu, mendustakan dakwahmu, dan telah mengikuti hawa nafsunya dan tututan iblis, pastilah mereka akan binasa menjalani hukuman yang telah aku tentukan, walau mereka berada di puncak gunung. Maka janganlah engkau sesekali menanyakan tentang sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku ingatkan, janganlah engkau sampai tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bodoh." Nabi Nuh sadar setelah menerima teguran dari Allah bahwa
Cinta kasih sayangnya kepada anaknya telah menjadikan ia lupa akan janji dan ancaman Allah terhadap orang-orang kafir, termasuk putranya sendiri. Ia sadar bahwa ia tersesat pada saat ia memanggil putranya untuk menyelamatkan dari bencana banjir, yang didorong oleh perasaan naluri darah yang menghubungkannya dengan putranya. Padahal sepatutnya cinta dan taat kepada Allah harus mendahului cinta kepada keluarga dan harta benda. Ia sangat sesalkan kelalaiannya itu dan menghadap kepada Allah, memohon ampun dan magfirahnya dengan berseru, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terlaknat. Ampunilah kelalaianku, sehingga aku menanyakan sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Ya Tuhanku, bila Engkau tidak memberi ampun dan magfirah serta menurunkan rahmat bagiku, niscaya aku menjadi orang yang rugi." Setelah air bah itu mencapai puncak keganasannya dan habis binasalah kaum Nuh yang kafir dan zalim sesuai dengan kehendak dan hukuman Allah, surutlah air laut diserap bumi. Kemudian bertambatlah kapal Nuh di atas bukit Judi dengan iringan perintah Allah kepada Nabi Nuh. "Turunlah wahai Nuh ke darat, engkau dan para mukmin yang menyertaimu dengan selamat, dilimpahi barokah dan inayah di sisiku, bagimu dan bagi umat yang menyertaimu." Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.